Salam sehat, salam satu hobi pembudidaya ayam, dan salam sejahtera. Melihat ke belakang sedulur sekitar sejak channel ini dimulai, hitung-hitung hampir 2 tahun yang lalu lah. Inilah kelompok indukan awal kita. Ini yang coklat ini babon setak, yang ini agak rawis emas leher dan bulu hitamnya, dan ini ayam turunan. Ini indukan yang keempat. Ini ada sekitar 10 telur. Ini indukan kelima. Jadi itulah 5 indukan awal ketika kita memulai budidaya ayam. Nah, ini paceknya ya. Ini juga turunan Bangkok KW. Jadi kalau saya boleh sharing sedulur ketika memulai budidaya ayam ini, pertama memang saya mulai dengan satu kandang, dan saat itu masih coba. Tapi seiring waktu, kemudian kandang-kandang baru dari bahan sederhana ditambah karena anakan ayam semakin bertambah dari 5 indukan ini. Ketika anakan ayamnya agak lemah karena mungkin kecil, maka biasanya 10 hari pertama itu anakan ayam saya sertakan bersama induknya. Ada juga yang baru menetas, saya langsung pisah dengan induknya. Pengalaman pertama dulu, ada yang saya masukin kardus ya, karena saat itu belum lengkap sarana dan prasarananya. Kemudian mereka dipindah ke kandang yang ada lampunya. Di tempat karantina pertama ini, saya andaikan mereka itu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Baru kemudian masuk ke kandang pembesaran demikian. Maksimal 2 bulan. Tentu dengan pakan pur murni. Pengalaman terus berlanjut, anakan ayam terus bertambah, maka kandang kemudian kita tambah lagi. Anakan ayam terus bertambah seiring waktu. Ini adalah babon muda. Seiring waktu ayam
mengeram. Ada yang bertelur dan kemudian menetas, terus bertambah. Jago-jago muda juga bertambah. Kandang ditambah, ditukangi, dibuat sendiri. Anakan ayam menjadi remaja dan kemudian menjadi indukan. Ini babon muda, kelompok indukan baru. Dan jago-jago baru. Jago-jago muda juga terus bertambah. Dan ayam remaja juga terus bertambah. Jago-jago juga hasil silang terus bertambah. Keahlian dan kemampuan itu kita tingkatkan terus seiring dengan waktu hampir 1,5 tahun tersebut. Kita kawin silang antar terah dan antar gen. Akhirnya jumlah bertambah terus para rekan-rekan. Jadi ketika memulai budidaya ayam kampung, memang sebaiknya dimulai dari sedikit, mungkin 3 ekor babon dengan 1 pacek. Lalu pekerjaan ditelateni, lalu kemudian dirawat, dipelihara dengan pakan-pakan utama maupun alternatif. Kalau berkembang dan tingkat masalah dan kematian rendah, apalagi seiring dengan waktu itu babon bertelur, ini telurnya yang tadi sedulur ya, maka kita akan mampu memperluas kandang sambil memikirkan pakan-pakan alternatif baru ya, yang tersedia di lingkungan rumah, di pasar, maupun mungkin di sekitar rumah yang bisa dimanfaatkan. Terus berkembang anakan ayam, ada yang jadi remaja, ada yang siap calon babon, ada yang sudah menjadi calon pacek. Seperti ini, ada 2 ini calon pacek. Seiring dengan itu kita terus mencari solusi dari setiap masalah. Tingkat keamanan kandang, kenyamanan kandang, kebersihan kandang tentu menjadi tanggung jawab kita. Maka pengembangan jumlah ayam itu berdasarkan hasil dari pertambahan anakan, babon maupun pacek itu sendiri. Jadi satu kelompok indukan itu hingga saat ini sudah berkembang. Yang sudah babon bertelur itu ada 15. Ini babon tua masih kita jaga.
Paceknya juga masih kita pelihara. Ini relatif ini hampir 2 tahun. Dan masih sehat-sehat dan masih produktif. Jadi budidaya ayam itu dimulai dari sedikit, lalu ditelateni anakan ayam yang menetas, dikasih makanan konsentrat pur di 2 bulan pertama. Beberapa jenis konsentrat bisa disesuaikan sesuai dengan kemampuan keuangan. Lalu setelah 2 bulan boleh diberikan pakan-pakan racikan yang alternatif, lebih murah tetapi tidak berkurang kualitasnya. Nah, itu semua tentu akan menambah pengalaman kita untuk terampil menyelesaikan masalah. Pola breeding yang kita lakukan akan menentukan kesehatan dan pertumbuhan anakan ayam itu dari setiap indukan yang menetas. Kandang sederhana ini menjadi bukti sejarah ya, seringnya babon bertelur, mengeram dan menetas. Ini karantina pertama, lalu kita pindah ke sini, karantina lanjutan sebelum masuk ke kandang pembesaran. Ini akan kita pindah sedulur. Sama dengan anakan ayam itu tadi, kita udah masukkan ke kandang karantina ini. Karena relatif dia sudah lebih kuat, tubuhnya sudah lebih bagus, ya agak gede. Dan ketika kita masukkan ke kandang karantina ini, dibantu oleh sinar, ya, lalu ditutup malam hari untuk menghindari angin, maka boleh dikatakan anakan ayam ini akan tumbuh sehat dan besar. Sementara induknya akan kemudian kita karantina di tempat terpisah minimal 2 hari, 3 hari sebelum kita lepas dan kita gabung dengan pacek pilihan kita. Nah, kalau nanti itu sudah dari karantina pertama ini breedingnya, kita pindahkan ke karantina breeding kedua ini. Para sedulur bisa melihat seluruh catatan dan dokumen video yang sudah kita lakukan. Pertambahan ayam akan menarik pola pikir kita untuk naik menambah kandang. Ini tadi kandang hanya 1 ya, yang ini sama yang di atasnya. Terus kemudian seiring waktu kita sambung saja dan terus disambung menyambung menjadi 1. Itulah pola kandang kita sebelum pada akhirnya kita mencapai level farming. Tetapi secara teknis kita sudah lulus menangani, karena sekarang ayam-ayam ini yang mengajari kita untuk menjawab masalah mereka. Apakah kesehatannya, apakah sistem umbarnya, apakah kemudian pakan alternatifnya, apakah vitaminnya, apakah kemudian anti bodinya dan lain-lain. Jadi sedulur, bagaimana memulai budidaya ayam secara sederhana? Inilah beberapa sharing pengalaman yang sudah saya alami sendiri, yang sudah saya lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa membantu buat para pemula yang mau memulai budidaya ayam skala rumahan.